Halo, Assalamualaikum guys. Apa kabar kita semua? Semoga kita selalu dalam lindungannya, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan yang baper jadi tambah baper ya guys. Amin amin Allahumma amin. Oke guys, kita udah nyampe bab 23. Bab yang membuat Tasya dan Tante Widya sangat marah sama Ane. Kenapa ya, Tasya dan Tante Widya bisa sampai marah sama Ane? Memangnya apa kesalahan Ane? Jom, sama-sama kita selidiki penyebabnya guys. Meskipun sebenarnya hati Ane sangat bahagia, namun terselip kekhawatiran yang teramat sangat di lubuk hatinya yang terdalam. Ia tidak dapat membayangkan, bagaimana jika kebohongan Tasya dan mamanya selama ini terbongkar. Akankah Tasya melakukan hal yang di luar dugaan? Senyum manis yang terukir indah sejak tadi, hilang begitu saja, bersama rasa khawatirnya yang menguasai seluruh jasadnya. Ane tampak bingung dan resah. Dia berjalan ke sana kemari di dalam kamarnya. Sesekali ia duduk di pinggir bibir tempat tidurnya, lalu berdiri kembali. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus jujur sekarang? Atau harus menunggu Tasya dan Tante Widya yang menjelaskan semuanya pada Om Ridwan? Oh, ya Allah, berilah hamba-Mu petunjuk, ucapnya resah. Tiba-tiba saja, Ane langsung keluar dari kamar, tanpa membawa handphonenya, lalu ia mencari di mana keberadaan Om Ridwan. Dengan tekad yang kuat, Ane memberanikan diri untuk berbicara pada omnya, yang ternyata sedang bersantai di teras samping rumah, sambil memperhatikan ikan-ikan koi kesayangannya. Ane mematung, dan diam 1000 bahasa. Tubuhnya terkulai lemas, melihat omnya yang sedang menikmati waktu bersantai. Bagaimana mungkin aku merusak keceriaannya hari ini? Sedangkan dia hanya punya sedikit waktu untuk bersantai di rumah. Tapi, aku juga nggak ingin menjadi perusak kebahagiaan dan keutuhan keluarga ini, lirihnya pelan. Akhirnya Ane membatalkan niatnya. Ia membalikkan tubuhnya, lalu masuk ke dalam kamarnya. Saat ini, yang bisa dilakukan Ane hanyalah berpasrah diri. Hanya tinggal menunggu petaka yang datang, atas semua kebohongan yang sudah terjadi. Beberapa jam kemudian, terdengar suara kelakar yang semakin lama semakin terdengar kuat. Ternyata Tasya dan mamanya sudah kembali. Sambil jalan melenggang, dengan beberapa paper bag yang menggantung di kedua tangan kiri mereka. Mereka dengan enaknya menjatuhkan tubuhnya di sofa, sambil tertawa-tawa. Entah apa yang dibicarakan mereka. Sari, jerit Tante Widya memanggil Mbak Sari. Mbak Sari pun sambil sedikit berlari, segera menghampiri Tante Widya dan Tasya. Buatkan saya jus yang biasa, beri sedikit batu esnya. Punya anak saya juga. Buruan, jangan lelet kamu kerjanya, titah Tante Widya dengan mata melotot. Tasya hanya tersenyum jengah melihat wajah Mbak Sari, sambil kedua tangannya tak lepas dari benda kecil pipi yang sangat smart. Sayang, kamu tuh ternyata hebat ya. Sebentar lagi, anak mama pasti akan jadi model superstar yang terkenal. Mama sungguh nggak sabar menantikan waktu itu, pungkas Tante Widya girang. Pasti dong, Ma, anak mama ini udah cantik, smart, dan berkualitas.
Jadi kalau nanti label superstar itu nempel pada Tasya, itu adalah hal yang wajar kok, akunya dengan sombong. Mereka tidak menyadari bahwa Om Ridwan sudah sejak awal telah mengamati mereka, sampai memperhatikan gerak-gerik dan mendengarkan percakapan mereka. Om Ridwan sengaja melakukannya, bahkan sampai Mbak Sari selesai membuatkan apa yang mereka minta. Mbak Sari berjalan sambil membawa nampan yang berisi 2 gelas jus ke hadapan Tasya dan Tante Widya. "Ininya," ucap Mbak Sari. "Lama banget sih kamu, apa nggak tahu, kita berdua ini sudah haus dari tadi. Bisa-bisa saya pecat kamu kalau kerjanya lelet terus," ketus Tante Widya berang. Sementara Tasya hanya melengos. "Maafnya, tapi tolong jangan pecat saya. Saya sangat membutuhkan pekerjaan ini, untuk biaya berobat ibu, dan uang sekolah anak saya. Jadi, sekali lagi saya mohon maaf, dan jangan pecat saya ya nya," sahut Mbak Sari memelas sambil mengatupkan kedua tangannya, dan duduk di bawah. "Gak akan ada orang yang berhak memecat kamu selain saya di rumah ini. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Bekerjalah terus dengan baik di sini." Setelah Om Ridwan yang berjalan mendekati mereka, sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celananya. Mbak Sari pun menganggukkan kepalanya kemudian segera beranjak kembali ke dapur. Sontak Tante Widya dan Tasya langsung berdiri tegak, dan saling bertatapan saat mendengar suara Om Ridwan. Wajah mereka pucat, hatinya gusar. "Ma, gimana ini?" bisik Tasya yang sangat takut melihat wajah papanya yang sudah sangat merah menahan emosi. "Mama juga nggak tahu, kenapa kamu nggak tanya dulu ke Ane tadi?" geram Tante Widya lirih di telinga Tasya. "Ane nggak berani mencampuri hal ini, dia hanya bersembunyi di balik pintu tengah, sambil berjaga-jaga, menunggu petaka apa yang akan terjadi setelah ini." Kegelisahannya semakin merajai seluruh hati dan pikirannya. Sementara Om Ridwan masih diam 1000 bahasa, sambil manik matanya menyapu seluruh tubuh mereka, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Membuat kedua wanitanya semakin kikuk. "Jadi begini kelakuan kalian selama ini hah?" Tasya dan Tante Widya hanya merundukkan kepalanya. Mereka nggak berani menatap wajah Om Ridwan yang masih menahan emosinya. "Dan satu lagi, siapa yang akan jadi model superstar? Kamu Tasya, atau mama kamu? Jawab!" bentak Om Ridwan yang membuat seluruh isi rumah menciut ketakutan. Tasya sudah tak dapat membendung air matanya lagi. Dan Tante Widya pun masih membisu. "Selama ini, Papa bekerja demi kalian. Mendidik dan mengajarkan ilmu pada kalian. Ternyata ini balasan yang kalian lakukan. Berbohong, bermain curang di belakang Papa. Manusia jenis apa kalian ini hah?" "Cukup Pa," bentak Tante Widya. "Dan semua ini karena ulah Mama kan?" tandas Om Ridwan. "Ya, memang semua ini ulah Mama. Mama ingin anak Mama itu terkenal. Mama ingin apa yang dicita-citakannya terwujud. Karena Mama sangat menyayangi anak kita. Tidak seperti Papa," pekik Tante Widya yang meninggikan suaranya. "Kenapa dengan Papa? Justru karena Papa sangat menyayangi kalian semua.
Papa harus melakukan ini. Ini tanggung jawab dan kewajiban Papa sebagai kepala keluarga, pungkas Om Ridwan. Kalau saja Papa nggak membagi perhatian dan kasih sayang Papa pada Ane, keponakan kesayangan Papa, semua ini nggak akan terjadi, Pak. Jadi, jangan salahkan Mama dan Tasya. Salahkan tuh ponakan kesayangan Papa. Seru Tante Widya sambil menggeret tangan Tasya, meninggalkan Om Ridwan begitu saja. Hati Ane terenyuh, perih, saat mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Tante Widya. Sungguh semua ini bukan inginnya, namun keadaanlah yang membuatnya seperti ini. Ane menjadi merasa bersalah dengan kehadiran dirinya di dalam keluarga Om Ridwan. Air matanya terus mengalir tanpa henti sambil sesenggukan. Tante Widya dan Tasya melihat Ane seperti melihat seekor mangsa yang siap untuk disantap. Semua ini gara-gara kamu, Ane. Aku benci sama kamu, pekik Tasya sambil berlari masuk ke dalam kamarnya. Kamu gak akan pernah aku biarkan hidup tenang dan bahagia. Itu sumpahku, pekik Tante Widya di telinga Ane. Ternyata satu kesalahan kecil yang dilakukan Ane, membuat dirinya menjadi tersangka di mata Tasya dan Tante Widya. Oh, Ane, malang nian nasibmu. Gimana guys? Kasian banget kan Ane guys? Kira-kira, apa ya, yang akan dilakukan Tante Widya terhadap Ane? Dan Ane, apakah Ane masih sanggup bertahan di rumah Om Ridwan? Jom, kita selidiki pada bab berikutnya di Yurihan Author Channel guys. Channel yang menayangkan novel romantis bernuansa Islami dari Mbak Hana Devi tentunya guys. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga atas dukungannya pada channel ini guys. Tanpa kalian, kami bukan apa-apa. Karena kalianlah, kami bisa jadi apa-apanya dong, dang, ding, dong. So, terima kasih banyak-banyak guys. Sampai jumpa. Assalamualaikum.